Pak, saya mau tanya, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang kelompok salafi yang suka menyalah-nyalahkan? Oh, nggak apa-apa, pertanyaan di luar jalur nggak apa-apa. Yang suka menyalah-nyalahkan, maaf Pak Ustadz kalau saya di luar tema, nggak apa-apa. Saya biasa ngisi pengajian, pertanyaan jemaah itu malah bukan dari yang ini kita bicarakan. Biasa itu kalau saya menunggu. Bagaimanakah hukum orang yang suka menyalah-nyalahkan? Dosa ditanggung sendiri. Dosa ditanggung mereka sendiri yang suka menyalah-nyalahkan. Contoh ya, ketika mereka mengatakan misalnya ini, itu bid'ah itu malam Jumat wirid katanya kayak gitu. Besoknya bilang sama dia gini, udah, ayo kita ke ini dulu yuk, ke apa ini, sebelum sampai SMP ini singgahkan ke situ dia. Nanti setiap malam Jumat bawa ke situ, biar nampaknya orang menleng di situ, gitu kan. Kau dakwah ke situ, disuruh bilang kayak gitu. Bilang dulu sama dia, orang wirid malam Jumat itu menleng, mendadu, atau membaca Al-Quran? Itu dulu pertanyaannya itu. Cemana? Baca Al-Quran ya? Baca Al-Quran. Zikiran tidak? Zikiran. Solawatan tidak? Solawatan. Di manalah letak salahnya itu? Kira-kira di mana? Ustadz itu bid'ah, tak dibuat Rasul. Baik. Mana Al-Quran? Al-Quran Pak yang di tangan Bapak, ada nggak itu di zaman Rasul Pak dibuat Pak? Ada nggak ditulis itu di zaman Rasul? Saya tanya dulu. Nggak ada Pak. Berarti itu bid'ah. Bid'ah apa? Hasanah. Apanya? Pencetakannya. Percetakannya itu tadi. Nggak ada di zaman Rasul itu dicetak kayak gitu. Cetakannya itu nggak ada Pak. Itu udah di zaman modern Pak baru ada dicetak Pak. Berarti itu nggak ada dibuat Rasul. Nggak semua yang tidak dibuat Rasul itu bid'ah. Nggak semua. Bisa dipahami ya? Rasul haji naik apa? Jangan bilang naik pesawat, enggak ada naik pesawat Pak. Naik unta, iya kan? Naik unta kan? Lah kalau kita naik pesawat, oh jawab mereka, jawabnya begini. Saya tahu jawabannya Pak. Ini bid'ah dalam hal ibadah, bukan benda alat-alat itu bukan. Baik, kasih lagi hadisnya sama dia Pak, biar kenyang dia. Ada tidak hadis yang membahas tentang alat sesuatu? Kalau memang alat itu bukan bagian dari ibadah, ada. Fa'ahsin dhibhatahu, tentang masalah kurban ini ada hadisnya. Kalau kita mau menyembelih nggak boleh benda tumpul, berarti kan alat. Harus pakai benda yang tajam, berarti kan alat. Alat itu pun bagian dari ibadah. Contoh alat ya yang bagian dari ibadah. Kita sholat, kalau sajadah kita maaf ini dikencingi kucing, sah nggak sholat kita nih? Kita sholat di situ, enggak sah. Ini kan alat ini, berarti alat pun bagian dari ibadah. Baju kita kalau bernajis, sah nggak sholat kita? Tidak sah, berarti alat pun bagian dari ibadah. Orang haji hasil menang togel, sah nggak hajinya? Tidak sah. Tidak sah Pak. Kok payah? Makanya kalau maksudnya begini ya. Kalau saya sebenarnya debat dengan salafi bukan di Indonesia ini lagi, bukan di Mesir sana, sama orang Mesir langsung saya debatnya, sama orang Mesir langsung. Waktu itu di kereta api, dia bilang sama saya tidak mau sholat kalau di dalam masjid, di dalamnya ada kuburannya, katanya kayak gitu. Kalau ada kuburannya saya nggak mau sholat, kata dia. Saya bilang sama dia, kalau saya jangankan 1, 10 kuburan dalam masjid saya sholat di situ. Saya bilang kayak gitu. Saya panas-panasi dia. Loh, enggak sah sholatmu, haram katanya. Kenapa? Dibacanya lah hadis. Tunggu ya katanya. Dia ambilnya HP Pak. Ini orang Arab Pak, orang Mesir asli. Dia ambilnya HP, dia buka Google. Dikliknya lah hadis larangan sholat di dalam masjid kalau ada kuburan. Saya diam aja Pak. Ketepatan saya perokok ya. Saya sambil ngerokok santai di kereta api. Saya lirik dia buka HP. Lama bukanya saya bilang, kau lama kali buka HP-mu. Saya bilang, hadisnya pasti ini yang mau kau cari. Saya bilang, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhudhu qabra anbiya'uhum masajida. Rupanya dapat dia lah tadi hadisnya. Oh iya sama katanya kayak gitu. Iya, saya hafal. Kau nengok HP kan, saya bilang kayak gitu. Saya bilang sama dia, itu tahu maksudnya apa? Saya bilang sama dia, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan nabi mereka untuk tempat sujud. Kami sholat bukan di atas kuburan. Saya bilang, sampai saya contohkan begini, ini kuburan, ini ada pohon mangga, pohon kurma.
Ini pohon mangga ini dibilang kuburan apa enggak ini? Pohon kurma ini kuburan atau bukan ini? Bukan, samping kuburan namanya. Kuburan yang ini. Kalau orang di atas kuburan ini sholat baru nggak boleh. Seandainya dibolehkan pun saya nggak berani itu pula kan gitu. Siapa sih kita yang mau Pak sholat di atas kuburan Pak? Kan gitu. Kecuali cari ilmu hitam, jimat hitam itu tadi. Itulah yang cerita nggak usah dibahas di sinilah. Kita orang waras nggak bakalan sholat di atas kuburan, nggak bakalan itu. Nah itu, makanya kalau belajar yang benar, ilmunya benar, insya Allah selamat kita. Jangan pula belajar sama orang sekolahnya tak SD, siap SD, SMP, siap itu SMA, malah siap itu STM pula lagi tak. Bukan anak pesantren. Alhamdulillah, ini sekaligus saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah, saya 6 tahun pesantren di Kisaran, di Darul Ulum. Tambah 15 tahun saya di Mesir, 21 tahun saya sekolah agama. 21 tahun, ya 21 tahun. Saya di Mesir 15 tahun. LC. Dan sekolah saya, tempat saya belajar, bangkunya itu yang saya duduki, yang udah diduduki Ustadz Somad. Ustadz Somad abang kelas saya. Sama, guru kami sama, sekolah kami sama. Tidak berubah. Tidak berubah. Bedanya Ustadz Somad tamat, saya baru datang, baru masuk. Itu saja bedanya. Di situ saja bedanya. Namun guru kami masih sama. Jadi ilmu kita jelas itu ya, untuk nanti kita bisa mempertanggungjawabkan keilmuan. Jangan belajar sama orang yang baru cemana lah, rukun Islam pun enggak, rukun iman pun tak tahu, rukun sholat pun tak tahu dia. Macam mana lah? Ditanya ini rukun enggak? Rukun katanya, gawat kita. Dibilangnya pula tahiyat awal rukun katanya, salah. Tahiyat awal sunnah. Yang rukun itu tahiyat yang terakhir. Nah itu yang benar. Makanya ilmu pun harus jelas kan begitu. Semoga nanti bisa menjawab pertanyaan para jamaah, terutama untuk pertanyaan yang terakhir. Jadi kalau untuk orang salafi apa biar sajalah. Kalau memang misalnya orang itu mau ngajak ribut apa kayak gitu, cepat telepon saya. Mau ngajak debat hukum, cepat telepon saya. Panggilkan guru dialah, udah gitu aja. Jangan sama masyarakatnya, jangan sama itu orang itunya, nggak usah. Sama gurunya langsung biar enak. Jadi biar tobat sekali banyak disahadatkan kan gitu. Sekali sahadat banyak nanti kan kayak gitu.